Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang, Pak. Pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang modul ajar di dalam kurikulum sekolah penggerak dengan profil pelajar Pancasila. Namun yang dimaksud dengan modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, namun berbasis perkembangan jangka panjang. Konsep modul ajar, satu adalah modul ajar, kedua adalah alur tujuan pembelajaran, ketiga capaian pembelajaran, terakhir adalah profil pelajar Pancasila. Ini betul-betul Bapak Ibu harus dipahami betul-betul. Nah, kemudian komponen modul ajar. Komponen modul ajar mengenai informasi umum. Ingat Bapak Ibu, ini harus diingat dalam pembuatan modul ajar. Satu, harus ada identitas sekolah. Kedua, harus ada kompetensi awal. Ketiga, ada profil pelajar Pancasila. Ada sarana dan prasarana, target peserta didik, dan modul pembelajaran yang digunakan. Ini Bapak Ibu, jikalau kita membuat modul ajar, semua kriteria ini harus masuk di dalam modul ajar. Komponen inti, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian asesmen. Jangan lupa pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Lampiran Bapak Ibu, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka. Bapak Ibu saya hormati, ada beberapa 3 item ya, informasi umum, komponen inti, dan lampiran ini dalam pembuatan modul ajar tidak boleh dilupakan. Kemudian setelah itu saya akan memberikan contoh dalam pembuatan modul ajar tentang apa? Tentang pelajaran matematika. Ingat Bapak Ibu, kalau dalam tingkatan SD, ini ada 3 fase Bapak Ibu. Ada fase A, itu kelas 1, kelas 2. Fase B, kelas 3, kelas 4. Fase C, kelas 5, kelas 6. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dalam fase A, kelas 1 SD, yaitu bidang studi matematika, materi bangun datar. Kita lihat contohnya bersama-sama Bapak Ibu. Tadi disampaikan ada kelas, jangan lupa tulis kelas. Kelas ini contohnya kelas 1 SD. Alokasi waktu keseluruhan 70 menit. 1 CP SD-nya 35, Bapak Ibu ya. Jadi 70 menit. Jumlah pertemuan jangan lupa dibuat 1 kali pertemuan. Fase capaian, nah ini jangan lupa Bapak Ibu, kita fase A karena kita kelas 1. Fase capaian atau domains, yaitu geometri bangun datar. Capaian pembelajaran, pada akhir fase A, peserta didik dapat mengenal dan mendeskripsikan ciri-ciri berbagai bentuk
bangun datar. Segi 4, segitiga, segi banyak, dan lingkaran. Dan mengelompokkannya berdasarkan sifat-sifatnya. Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu membuat capaian pembelajaran, lupa. Bahasa personal betul-betul jelas apa yang mau dicapai. Bapak Ibu, kompetensi awal. Ya, kompetensi awal ini kita kami memberikan contohnya. Kompetensi awal adalah siswa diharapkan memiliki pemahaman mengenai unsur-unsur pada sebuah gambar, yaitu titik, garis, sisi, dan sudut. Bapak Ibu jangan lupa profil pelajar Pancasila pada pembuatan modul wajib ditaruhkan. Ya, profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, kreasi, dan kreasi. Ya, Bapak Ibu, ini jangan lupa dalam pelajar Pancasila wajib kita tahukan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, sarana prasarana pada waktu kita memberikan materi, mengajarkan materi, sarana prasarana kita butuhkan apa? Buku bacaan, foto atau gambar bangunan datar, benda di sekitar. Ya, itu jangan lupa Bapak Ibu itu ditaruhkan. Ya. Oke, selanjutnya setelah sarana prasarana, Bapak Ibu, target peserta didik kita pakai sistem reguler Bapak Ibu atau tipikal, terserah. Model pembelajaran tatap muka, ya kalau pandemik daring, ya. Ini bukan contohnya tatap muka saya buat, ya. Metode ceramah udah pasti kita menyampaikan ceramah, kemudian diskusi, anak-anak disuruh diskusi untuk membedakan mana bangun datar, mana segitiga, mana segi 4. Kemudian presentasi, anak-anak akan menunjukkan gambar itu, demonstrasi proyek. Kegiatan pembelajaran utama, Bapak Ibu, individu atau berpasangan. Ya, anak-anak suruh menyatakan secara individu atau berpasangan, ya. Kemudian jenis asesmen tertulis dan performa. Penilaian individu dan kelompok udah pasti Bapak Ibu, ya. Jadi ini jangan lupa penilaian, ya. Tujuan pembelajaran di sini kami taruhkan sebagai contoh, mengenal bangun datar dengan menggunakan berbagai bentuk konkret. Mengelompokkan bangun datar berdasarkan sifat tertentu dengan menggunakan berbagai bentuk konkret. Mampu menganalisis benda-benda yang ada di lingkungan sekitar dengan bentuk bangun datar. Bapak Ibu ingat, pemahaman bermakna wajib, ya. Memiliki kemampuan mengenal bentuk, itu target yang mau kita capai pada waktu kita memberikan materi. Bentuk bangun datar sederhana, mampu mengelompokkan benda-benda bentuk bangun datar berdasarkan sifatnya, mampu lingkungan. Bapak Ibu, pertanyaan ini ada pertanyaan pemantik, ya. Setelah kamu pelajari bangun datar, apa perbedaan antara segitiga, segi 4 dan lingkaran? Ini Bapak Ibu harus rangkai betul-betul, ya. Kegiatan pembelajaran pertemuan Bapak Ibu 2 kali 35 menit. Tadi Bapak Ibu daftar di atas sudah di depan kami sampaikan, ya. Materi mengenal bangun datar sederhana. Tujuan pembelajaran, ingat Bapak Ibu ada tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami unsur-unsur pada bangun datar, yaitu sisi, sudut, dan titik sudut. Siswa dapat mengenal bangun datar sederhana, yaitu segitiga, segi 4, dan lingkaran. Siswa dapat menggambar bangun datar, segitiga, segi 4, dan lingkaran. Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan pembelajaran inti, ya. Kegiatan awal,
pembelajaran. Kegiatan awal pembelajaran, siswa berbaris di depan. Untuk apa? Untuk mengetahui kedisiplinan. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk mengetahui kerapian siswa, ketertiban siswa ya. Ini metode ya, cara kita ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa Bapak Ibu berdoa. Ya, veteriner termasuk di dalam waktu pembuatan modul ya. Berdoa sebelum mulai pembelajaran ya. Ini nanti Bapak Ibu biasakan Bapak Ibu guru meminta kepada siswa untuk memimpin doa itu agar siswa bisa mandiri ya. Itu. Terus nomor 3, apersepsi. Apersepsi itu mengingatkan pelajaran yang lalu Bapak Ibu. Jangan lupa persepsi. Sebelum kita masuk acara inti, ke materi pokok, kita adakan persepsi dulu kepada siswa. Ya, ingatkan pelajaran yang lalu. Ya, sebelum masuk ke inti, Bapak Ibu ada motivasi buat anak-anak motivasi. Ya, di sini saya memberikan contoh, guru memberikan motivasi dan semangat belajar kepada siswa agar siswa semakin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Jangan lupa memotivasi dulu ya. Bapak Ibu di dalam kegiatan inti, Bapak Ibu langsung masuk ke tujuan pembelajaran di atas tadi. Guru menjelaskan pengertian dari bangun datar. Ya, yaitu bahwa bangun datar adalah sebuah bidang datar yang dibentuk dari satu atau lebih garis dan tidak memiliki tinggi. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian bangun datar adalah bagian bidang datar yang mempunyai 2 dimensi. Bapak Ibu, contoh-contoh seperti ini harus konkret dan selalu menyambung, ya, berkaitan, ya Bapak Ibu ya dengan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, terus saya ke bawah, ingat kegiatan inti, menyampaikan materi inti. Bapak Ibu, di materi inti ingat pada waktu penyampaian, Bapak Ibu pakailah alat peraga, boleh gambar yang betul-betul jelas. Yang betul-betul jelas kepada siswa dan siswa gampang dan mudah memahaminya. Ya, jangan mengajarkan karena tidak ada mungkin lain-lain sehingga Bapak Ibu tidak memakai alat peraga. Ini sangat mendukung tercapainya daripada materi ajar kita. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke bawah ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya, contoh gambar-gambar, mana bujur sangkar, mana persegi panjang, mana trapesium ya. Jadi harus kita lengkapkan apa yang kita ajarkan, harus ada alat peraganya, boleh berbentuk gambar, boleh berbentuk benda di sekitar kita pada waktu kita mengajar. Ya Bapak Ibu ya, seterusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ya, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai menyampaikan acara inti, pembelajaran inti atau materi inti, jangan lupa Bapak Ibu menutup ya pada waktu pembelajaran akhir. Penutup Bapak Ibu, isinya dengan bimbingan guru siswa membuat rangkuman bahwa jika sisinya ada 3 disebut segitiga. Ya, jadi ingat Bapak Ibu waktu penutup, Bapak Ibu jangan lupa timbulkan sebelum penutup Bapak Ibu timbulkan tanya jawab kepada siswa. Agar siswa apa-apa yang kasihkan materi dari kita, pancing siswa untuk menyampaikan bertanya ya, timbulkan diskusi kepada siswa, kepada guru ya. Kemudian penutup, siswa dan guru melakukan refleksi. Ada pasti ya. Kemudian guru memberikan tugas ya. Ya evaluasi. Ada 3 bentuk evaluasi, boleh langsung, boleh tertulis, boleh PR atau tugas Bapak Ibu. Itu bentuk evaluasi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian dalam kami menyampaikan modul ajar. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa Bapak Ibu pahami bersama, bisa Bapak Ibu pelajari dan implementasikan nantinya kepada guru-guru binaan atau sekolah-sekolah binaan, selebihnya kepada siswa-siswa kita. Terima kasih. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.